Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa sifat eksponen. Berikut ada contoh-contoh eksponen yang akan kita selesaikan. Nah, di sini ada soal, kita akan menyederhanakan 2x berpangkat negatif 3 dikali y pangkat 2 dan dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, maka pada soal ini terlihat ada sebuah bilangan yang berpangkat. Nah, kita tahu kalau misalkan salah satu sifat dari eksponen itu adalah jika sebuah bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan kita kalikan. Jadi dalam bentuk umumnya misalkan jika A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A berpangkat M dikali dengan N. Maka untuk soal seperti ini kita akan peroleh hasilnya. Soalnya itu 2x berpangkat negatif 3 y berpangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, pangkat di sini milik si 2, milik si X, dan milik si Y. Karena pangkat itu milik semua yang ada di dalam kurung. Sehingga kita akan peroleh 2 berpangkat 3, X berpangkat, tadi X-nya pangkat negatif 3, maka akan kita kali lagi dengan 3 yang pangkat di sini. Kemudian dikali dengan Y berpangkat 2 dikali lagi dengan 3. Karena 3 ini milik semua yang ada di dalam kurung. Maka kita akan peroleh 2 berpangkat 3 itu 8. X berpangkat negatif 3 dikali 3 itu berarti X berpangkat negatif 9. Kemudian Y-nya berpangkat 6. Maka kita akan peroleh ini hasilnya. Jadi dalam eksponen, kalau kita diminta untuk menyederhanakan, maka harus dalam berpangkat positif semua. Di sini masih ada satu yang berpangkat negatif, maka kita akan gunakan sifat jika A berpangkat negatif N, maka dia itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Maka 8x pangkat negatif 9 8x pangkat negatif 9 dikali y berpangkat 6 akan menjadi 8 y berpangkat 6 per x berpangkat 9. Karena x ini yang awalnya dia di atas. Jadi kita peroleh bentuk sederhana dari 2x berpangkat negatif 3 y berpangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, itu adalah 8 y berpangkat 6 per x pangkat 9. Untuk soal selanjutnya, di sini kita ada soal jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 32, maka nilai dari 3A pangkat negatif sepertiga dikali dengan 4B berpangkat 2 per 5 adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita nanti akan mengganti nilai A dan nilai B di sini dengan nilai yang diketahui. Nah, soalnya tadi 3A pangkat negatif sepertiga dikali dengan 4B pangkat 2 per 5. Kita akan ganti nilai A dan nilai B. Jadi kita akan dapat 3 dikali 27 dipangkatkan dengan sepertiga dikali dengan 4. B-nya itu 32 berpangkat dengan 2 per 5. Nah, di sini kita lihat ada angka yang besar nih 27 karena dia minta nilai yang paling sederhana nanti, maka 27 ini akan kita ganti ke bilangan berpangkat. Jadinya kita akan dapat 3 dikali 3 berpangkat 3 itu nilainya 27 dipangkatkan lagi dengan negatif sepertiga dikali dengan 4. 32 ini kita ganti juga dengan ke bilangan berpangkat
kita akan peroleh di sini 2 berpangkat 5 pangkat lagi dengan 2/5. Kita akan peroleh di sini 3 dikali dengan 3 berpangkat 3 dikali negatif sepertiga. Karena bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, pangkatnya itu akan kita kali. Ini kita kali dengan 4 dikali dengan 2 berpangkat 5 dikali dengan 2/5. Nah, ini kita peroleh 3 dikali negatif sepertiga itu, ini kita coret dapatnya 3 berpangkat 3 negatif 1 dikali dengan 4 2 berpangkat 2. Maka kita akan dapat 3 berpangkat 1 dikali 3 berpangkat negatif 1 dikali dengan 4. Ini bisa kita arahkan atau kita tetap tuliskan 4 dikali dengan 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian kita akan dapat 3 pangkat 1, karena dia dikali maka dia akan ditambah dengan negatif 1 kali dengan 4 dikali 4. Kita akan dapat 3 berpangkat 0 dikali 4 dikali 4. Maka kita peroleh 1 dikali 16. Hasilnya 16. Jadi kita akan dapat dari nilai dari 3A pangkat negatif sepertiga dikali dengan 4B pangkat 2/5 adalah 16. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada soal satu lagi nih. Kita disuruh menentukan berapa sih 1/1 ditambah P berpangkat 5 dikali dengan 1/1 dikurang P berpangkat negatif 7. Sini ada negatif 6 ya, dikali dengan P kurang 1/1 tambah P berpangkat negatif 6. Nah, di pertanyaannya ini berapa ya? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan coba jabarkan dulu dari pangkat-pangkat ini. Karena pangkat ini milik semua yang ada di dalam kurung, maka soal seperti ini dapat kita tuliskan juga dengan 1 berpangkat 5 per 1 ditambah P berpangkat 5. Jadi karena pangkatnya ini pangkat untuk pecahan 1/1 tambah P, maka 5 ini adalah pangkat si pembilang dan 5 juga pangkat si penyebut. Paham di situ ya? Kemudian akan kita kalikan, ini juga bisa seperti itu. Karena pangkatnya ini negatif, maka kita bisa langsung kita balikkan jadi 1 dikurang P berpangkat 7 per 1 berpangkat 7. Karena tadi sudah kita bahas sebelumnya, kalau pangkat negatif itu adalah kebalikannya. Kalau dia di pembilang maka jadi penyebut, kalau di penyebut maka dia jadi pembilang. Tinggal kita balikkan saja. Nah, untuk yang di P kurang 1/1 tambah P berpangkat negatif 6 juga kita bisa langsung balikkan jadi 1 tambah P pangkat 6 per P kurang 1 pangkat 6. Nah, setelah dapat yang seperti ini, kita dapat uraikan 1 pangkat 5 itu 1 per 1 tambah P pangkat 5 dikali dengan 1 kurang P pangkat 7 per 1 dikali dengan 1 tambah P pangkat 6 per P kurang 1 pangkat 6. Nah, di sini kan ada nih yang sama nih, 1 tambah P berpangkat 5 dengan 1 tambah P berpangkat 6. Maka ini bisa kita coret nih. Yang tinggal itu 1 tambah P pangkat 7. Ini 1 dikali 1 tambah P pangkat 7 kurang P pangkat 7, dikali dengan, karena ini pangkatnya 6, ini pangkatnya 5, maka sisanya 1 yang di atas, 1 tambah P
sisanya 1 tambah P pangkat 1 per 1. Ini bisa kita tuliskan juga perkalian 1 di atas, 1 dikali P dikurang P dikurang 1 pangkat 6. Kemudian setelah ini di sini kita lihat nih 1 kurang P pangkat 7 dengan P dikurang 1 pangkat 6. Nah ini kan tidak sama menurut kita ya. Terus kalau kita mau mengalihkan pangkat 7 langsung dengan 1 tambah P, nanti nggak ada hasil yang diperoleh dari opsi pilihan ini. Maka kita harus memikirkan sebaiknya diapakan ya biar ini bisa dicoret. Ternyata 1 dikurang P ini bisa kita ubah jadi kita akan ubah 1 dikurang P pangkat 7. Jadi 1 dikurang P itu bisa kita ganti menjadi min 1 dikali dengan P dikurang dengan 1. Karena kita akan tujuan kita akan menyederhanakan 2 ini. Kenapa kita kali negatif 1? Karena kalau negatif 1-nya kita keluarkan, negatif 1 dikali P, nanti kita dapatnya negatif P. Negatif 1 dikali dengan negatif 1, hasilnya kita dapat dengan 1. Jadi ini dapat kita ganti juga seperti ini penulisannya, dikali dengan 1 ditambah P per P dikurang 1 berpangkat 6. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat tadi kalau semua di dalam kurung ini punya pangkat, ini semuanya di dalam kurung ini punya pangkat. Jadi negatif 1 pangkat 7 dengan dikali dengan P dikurang 1 pangkat 7 kali dengan 1 tambah P per P dikurang 1 berpangkat 6. Nah ini kan sudah sama nih, sama-sama P kurang 1, maka ini bisa kita coret, kita peroleh negatif 1 pangkat 7 dikali dengan P dikurang 1 dikali dengan 1 ditambah P per 1. Ini udah habis ya. Jadi negatif 1 pangkat 7 ini negatif, kalau dia pangkatnya ganjil maka dia tetap negatif. Jadi negatif 1 kali P kurang 1 dikali 1 tambah P, kita peroleh ini dapat kita kali ini, maka negatif 1 kali dengan P ditambah P ditambah P kuadrat dikurang 1 dikurang P. Nah ini kan habis nih, maka negatif 1 kali P kuadrat kurang 1. Nah, kita akan dapat hasilnya 1 dikurang P kuadrat, maka jawabannya adalah yang B. Nah sekian dulu video kita kali ini mengenai contoh-contoh soal dari eksponen. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.